Subtema 2, Manusia dan Lingkungan, Pembelajaran 4. Coba adik-adik amati gambar penampakan alam berikut. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Nah, adik-adik, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan waktu tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi di sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. 1. Iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Tahukah kamu tentang angin muson? Angin muson terjadi karena pengaruh angin musimnya yang berubah-ubah dan berganti arah setiap 6 bulan atau setiap setengah tahun. Nah, musim muson di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. 1. Angin muson barat. Angin muson barat bertiup antara bulan November sampai dengan bulan April ketika kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan, yang mengakibatkan angin bertiup dari Asia ke Australia, sehingga mengandung banyak uap air dan menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. 2. Angin muson timur. Angin muson timur bertiup antara bulan Mei sampai Oktober ketika kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara, yang mengakibatkan angin bertiup dari Australia ke Asia, sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Bentang alam, kondisi fisik wilayah,
dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna. Bacalah teks yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia berikut. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Paragraf ketiga, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf keempat, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Untuk paragraf kelima, ide pokoknya adalah selain iklim, tanah dan air merupakan faktor abiotik. Ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dengan karakteristik 1. Jenis maranti-marantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tanaman sagu. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dengan karakteristik 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sila pertama itu digambarkan dengan gambar bintang. Contoh nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari adalah mempersilahkan teman untuk melakukan peribadatan, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Selanjutnya sila kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga, tidak semena-mena dengan orang lain. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila ketiga adalah
menjenguk teman yang sakit, cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila kelima, berlaku adil menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Suka bekerja keras, tidak berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah, dan mengadili pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang.